Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsah Surba, khususnya untuk kelas 7? Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk mempelajari materi PKN kaitannya dengan pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Anak-anakku, kemarin anak-anak sudah mempelajari kaitannya dengan pengertian proklamasi dalam segala aspek. Ada aspek hukum, politik, dan seterusnya. Pada hari ini kita akan menginjak lagi kaitannya dengan pengertian daerah dalam kerangka NKRI. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, Bunda bacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Yang kedua, mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Nah, di sini tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan dasar hukum tentang persatuan dan kesatuan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pengertian dari daerah. Yang ketiga, siswa diharapkan dapat menjelaskan apa itu pemerintahan. Nah, poin yang pertama yang akan Bu Miftah jelaskan adalah kaitannya dengan dasar hukum persatuan dan kesatuan. Di sini Bu Miftah tuliskan landasan idealnya adalah Pancasila sila ketiga yang bunyinya kaitannya dengan persatuan Indonesia. Nah, ini sudah jelas ya anak-anak, karena kaitannya dengan persatuan Indonesia, maka dalam sila Pancasila pasti dimasukkan dalam sila ketiga. Yang kedua, kaitannya dengan landasan konstitusional, yakni pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat. Nah, ini cuplikan dari isi alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Nah, ini ada kaitannya dengan sila ketiga lagi. Nah, poin yang ketiga, ini juga masih landasan konstitusional. Kalau tadi pembukaan, kalau ini batang tubuh atau isi dari sebuah pasal, di mana yang ada kaitannya dengan persatuan kesatuan ini adalah pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang bunyinya sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Jadi di sini dimaksudkan bahwasanya negara Indonesia ini adalah negara kesatuan, satu utuh, tidak terbagi-bagi, di mana negara Indonesia ya hanya negara Indonesia, tidak ada negara bagian ataupun negara serikat. Yang bentuknya republik berarti dipimpin oleh seorang presiden. Nah, ini paham ya anak-anak kaitannya dengan dasar hukum persatuan dan kesatuan. Masih ada kaitannya dengan persatuan Indonesia. Ini Bu Miftah jelaskan kaitannya dengan negara Indonesia, di mana suatu negara Indonesia tadi sudah Bu Miftah jelaskan tidak terpecah-pecah,
dibentuk di atas dan di dalam bangsa Indonesia yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Karena sudah negara Indonesia ya sudah utuh, yakni kaitannya dengan negara Indonesia. Nah, masih ada kaitannya dengan pemikiran tentang daerah negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan dan dapat dijumpai dalam sidang BPUPKI. Nah, ini awal materi kaitannya dengan daerah NKRI, anak-anak. Kita harus tahu bentuk negaranya itu seperti apa sebelum kita membicarakan tentang daerah-daerahnya. Nah, ini menyinggung kaitannya dengan pidato yang pernah disampaikan oleh Muhammad Yamin yang ada kaitannya dengan daerah NKRI. Beliau menyampaikan pada tanggal 11 Juli 45. Isi dari pidato Muhammad Yamin ini adalah cuplikannya, anak-anak. Pemerintah dalam Republik ini pertama-tama akan tersusun dari badan-badan masyarakat seperti desa, yaitu susunan pemerintah yang paling bawah. Jadi Muhammad Yamin menyampaikan sebuah negara itu pasti ada yang paling bawah, anak-anak, susunannya. Nah, pemerintahannya yang paling bawah adalah desa. Ini disebutkan oleh Muhammad Yamin adalah pemerintahan yang paling mendasar dalam sebuah negara. Beliau juga menyampaikan pemerintah ini saya namai pemerintah bawahan. Jadi yang paling mendasar itu adalah desa, kepala desa, RT, RW, dan seterusnya. Dan pemerintah pusat akan terbentuk di kota negara. Ibu negara RI itu saya namai pemerintah atasan. Antara pemerintah atasan dan bawahan itu adalah pemerintah daerah, yang boleh saya sebut pemerintah tengahan. Jadi kalimatnya agak rancu ya, anak-anak. Bunda kasih yang lebih jelasnya lagi. Jadi menurut Muhammad Yamin dalam sebuah pemerintahan itu ada 3 poin, anak-anak. Pemerintah atasan, pemerintah bawahan, dan ada pemerintahan antara atasan dan bawahan, di mana pemerintah atasan itu yang dimaksudkan adalah pemerintah pusat yang dipimpin oleh seorang presiden. Sedangkan pemerintahan bawahan itu adalah lingkupnya kelurahan, desa, RT, RW. Sedangkan antara pemerintahan atasan dan bawahan itu berarti nomor 2, anak-anak. Yakni yang dimaksudkan adalah pemerintah daerah, di mana di situ nanti ada kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Jadi ada 3 poin: pemerintah atasan, pemerintahan daerah, dan pemerintah bawahan. Paham ya sampai di sini ya? Oke, Bu, kita lanjutkan. Ini yang disampaikan oleh Supomo dalam sidang BPUPKI pada tanggal 15 Juli 1945. Beliau menyampaikan kita menyetujui bentuk negara kesatuan. Nah, di mana tadi bentuk negara kesatuan tidak ada negara bagian, hanya ada satu negara, yakni negara Indonesia. Oleh karena itu, di bawah negara Indonesia tidak ada negara bawahan. Jadi tidak ada yang membawahi sebuah negara Indonesia, anak-anak. Tidak ada Onderstaat, akan tetapi hanya ada daerah-daerah pemerintahan belaka. Jadi seperti semu gitu ya, anak-anak. Pembagian daerah Indonesia dan bentuknya pemerintahan daerah ditetapkan dengan undang-undang. Jadi menurut Supomo, dalam sebuah negara Indonesia ini tidak ada negara bagian, ya hanya satu negara Indonesia. Adapun pemerintahan di bawahnya itu hanya pemerintahan yang semu, yang kaitannya masih disangkut pautkan dengan pemerintah pusat tadi, yang sudah ditetapkan oleh undang-undang. Masih menurut Supomo, anak-anak, beliau menyampaikan lagi kaitannya dengan hak-hak usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa harus diperingati juga.
Daerah-daerah yang bersifat istimewa itu ialah pertama, daerah kerajaan baik di Jawa maupun di luar Jawa. Nah, ini kalau kita membicarakan tentang daerah pasti ada kaitannya dengan otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya anak-anak. Tetapi Bu Miftah mengenalkan kalau kaitannya dengan daerah-daerah istimewa ini adalah daerah yang diistimewakan oleh negara Indonesia, di mana kalau menurut Supomo ini yang memiliki sebuah kerajaan. Misalnya Yogyakarta, makanya disebut DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta, karena memiliki sebuah kerajaan tadi atau kesultanan. Yang kedua, daerah-daerah kecil yang mempunyai susunan rakyat asli seperti desa di Jawa, Nigari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, Huta dan Kuria di Tapanuli, Gambong di Aceh. Jadi yang kedua yang disebut sebagai daerah kecil itu memiliki rakyat yang asli, penduduk yang asli, itu juga disebut istimewa menurut Supomo anak-anak. Nah, ini menginjak pada pengertian daerah. Nah, ini mungkin anak-anak tahu gambarnya ya, backgroundnya Bu Miftah mengambil daerah yang ada di Malang anak-anak, di Kabupaten Malang, di Kota Malang tepatnya. Nah, daerah dalam konteks pembagian administratif di Indonesia adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya pengertian daerah itu adalah suatu kesatuan masyarakat hukum anak-anak yang sudah dicantumkan dalam undang-undang, di mana dalam menjalankan pemerintahannya sebuah daerah itu boleh melakukan prakarsa sendiri, boleh mengatur daerahnya sendiri berdasarkan aspirasi dari masyarakat yang tinggal di daerah tersebut, yang nantinya pasti ada koreksi dari pemerintahan pusat. Seperti itu nak pengertiannya. Nah, di sini kalau kita membicarakan daerah pasti ada bagian-bagiannya nak. Ada yang provinsi, kabupaten, atau kota. Nah, di mana kalau daerah itu dipimpin oleh gubernur, maka itu adalah daerah provinsi. Sedangkan kalau bupati, maka itu adalah pemerintah dalam bidang daerah kabupaten. Sedangkan kalau wali kota itu berarti lingkupnya daerahnya adalah di kota anak-anak. Nah, di sini pemerintah dan pemerintahan itu berbeda. Kalau pemerintah itu adalah orang yang memerintah, orang yang membuat sebuah kebijakan. Sedangkan pemerintahan itu adalah lembaganya yang diatur. Nah, misal seperti instansi anak-anak. Jadi kalau misal lingkupnya provinsi, ya Jawa Timur. Nah, kalau pemerintahnya berarti adalah gubernur, tadi sudah Bu Miftah sebutkan. Tetapi kalau pemerintahan provinsi berarti adalah gedung DPRD tingkat 1. Nah, misalnya seperti itu anak-anak. Jadi bedanya pemerintah dengan pemerintahan, kalau pemerintahan itu instansinya atau kantornya, sedangkan pemerintah itu adalah orangnya anak-anak. Yang terakhir kaitannya dengan tugas yang harus anak-anak serahkan di Google Classroom. Coba anak-anak bedakan pengertian dari pemerintah dan pemerintahan. Lalu anak-anak silakan menyebutkan siapa yang tergolong dalam pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten, dan pemerintah daerah kota. Yang keempat, silakan juga memberikan contoh pemerintahan daerah provinsi itu seperti apa,
pemerintahan daerah, kabupaten atau kota itu seperti apa? Terima kasih anak-anak. Mungkin itu yang bisa Bu Muhtar sampaikan. Silakan tugasnya kalian kerjakan di buku catatan. Singkat saja tidak apa-apa, yang penting sesuai dengan yang Bu Muhtar maksudkan. Tadi sudah Bu Muhtar jelaskan, tinggal menulis di buku catatan anak-anak. Mungkin sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Miftah tunggu tugasnya di GC ya anak-anak. Tetap semangat.